Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Marla Ismail. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengajar di UPT SPM SD Negeri Rapucini, Kota Makassar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Yosefina. Beliau adalah guru kelas 6 di UPT SPM SD Negeri Rapucini. Assalamualaikum Bu Inang. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah baik Bu. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan observasi yang dimana nantinya juga saya akan melakukan observasi kelas di kelasnya Ibu. Nah di sini Bu, adapun tujuan kita melaksanakan observasi ini adalah saya ingin melihat, mengetahui dan juga mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Yosefina lakukan di kelas. Baik Bu, dan hari ini kita juga melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal nantinya Ibu mengajar di kelas agar bisa lebih siap sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta Ibu. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu Bu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam kegiatan ini? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bu Marla untuk kesempatan yang diberikan. Tujuan pembelajaran yang nanti saya akan bawakan mengamalkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bangsa dan ideologi negara. Ya baik Bu, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu tadi di sini mengamalkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah baik Bu, yang pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan karya pengembangan yang hendak Ibu capai? Ya, dengan membawakan materi ini saya berharap bahwa peserta didik dapat mendapatkan pemahaman bagaimana itu pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Selain itu, tidak hanya memahami saja, saya menginginkan peserta didik saya bisa melakukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ranah yang saya akan capai juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka dengan melalui pembelajaran nanti yang saya akan bawakan, bagaimana meningkatkan keterampilan motorik melalui tugas yang saya berikan. Jadi dalam pembelajaran nanti ranah kognitif, afektif, psikomotorik semua tercapai. Ya baik Bu, jadi di sini saya dapat simpulkan di sini ada 3
kegiatan praobservasi pada hari ini. Nantikan kami di kegiatan observasi dan pasca observasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik. Ada Belum belajar mana lagi kita sudah? Siapa yang masih ingat pembelajaran yang lalu? Siapa yang masih ingat pembelajaran yang lalu? Coba Alfiah. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Siapa yang masih ingat pengamalan sila yang dilakukan di tengah masyarakat? Ada apa? Kepalitan, bergotong royong, apa lagi? Apa? Toleransi. Ya, kalau pernah. Oh, menghargai agama lain sama dengan toleransi. Ada yang lain? Nah, yang biasa kamu lakukan di sekitar kita menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak bertengkar dengan tetangga. Oh, yang ibu terangkan yang lalu. Nah, hari ini kita akan sambung lagi tentang pelajaran masih berhubungan tentang Pancasila. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu mengamalkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi bernegara. Nah, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat bagaimana kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kedudukannya. Nah, Maria apa? Ya, betul sekali. Kedudukan Pancasila yang pertama itu sebagai dasar negara. Yang kedua, Kak Imam apa? Pedoman hidup dalam masyarakat, dalam berkehidupan. Yang ketiga, Amri? Ideologi adalah ideologi negara. Sebelum kita masuk, anak-anak pasti belum ngerti apa itu Bu. Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu Pancasila sebagai pandangan hidup? Ibu akan bercerita sedikit. Perhatikan karena di akhir pembelajaran sebentar yang Ibu terangkan kita akan belajar tentang suatu kasus. Nah, hari ini nak, nilai-nilai yang dimaksud bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara adalah ketika suatu dalam pemerintahan ada peraturan-peraturan itu semuanya harus berdasarkan Pancasila, harus bersumber dari Pancasila. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, jadi intinya apa itu? Sebagai dasar negara, Pancasila sebagai apa? Sumber. Ini belum semangat. Pancasila sebagai apa? Sumber hukum. Jadi semua peraturan yang ada di Indonesia, yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, pandangan hidup dalam hidup bermasyarakat. Contohnya begini, ketika kita hidup bertetangga, kita harus
berpakaian muslim, tapi kemarin ibu serahkan kepada kamu karena ibu mengajarkan bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kelas. Kamu bersepakat tuh pakai baju pramuka saja. Nah, yang ketiga, secara singkat, yang ketiga, ideologi negara. Ini kata-kata ideologi masih asing atau pernah kamu dengar? Asing. Baru pertama di kelas 4 dan 5 tidak pernah dengar. Nah, ibu mau jelaskan ideologi negara itu berhubungan dengan cita-citanya suatu bangsa. Cita-citanya bangsa negara tak Indonesia ini supaya tercipta masyarakat yang sejahtera. Nah, bagaimana supaya sejahtera? Harus melakukan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Ada berketuhanan, berkemanusiaan, apa ketiga? Ayo, yang ketiga apa? Berpersatuan. Yang keempat? Berkerakyatan. Yang kelima? Berkeadilan. Nah, kalian sudah mendengarkan penjelasan ibu. Waktunya ibu kasih studi kasus melalui video yang akan kita nonton. Ya, semua sudah siap? Semangat? Ayo, jangan tegang dalam saja. Saksikan kalau perlu dalam menyaksikan video, catat supaya tidak dilupa yang kita nonton. Nah, bisa ambil buku catatannya? Saksikan kasus yang ditampilkan dalam video Adit Sopo Jarwo tentang gotong royong. Kamu nanti hubungkan nilai-nilai apa yang ada dalam video yang kita tayangkan. Oke, mengerti? Nah, bisa. Silakan diputar ya. Kalau menyaksikan video itu nak, bisa dicatat di lembaran. Sebentar didiskusikan sama Tuhan. Nah, semua ada pada ke depan bisa kita sambil menulis. Jelas videonya? Ada berapa tokoh tadi? Ada siapa? Ibu mau tunjuk dulu di siapa kelompoknya ini, Naura. Ada kata yang kamu tidak setuju tadi tindakannya? Siapa? Siapa? Kenapa Jarwo? Kita dengar Naura. Kenapa Naura? Naura? Kenapa Jarwo? Ayo, jangan malu. Kenapa Jarwo? Kelompok lain. Kenapa Jarwo Maria? Kenapa Anda? Iya, dia mau ambil sendiri hadiahnya. Kenapa? Ada. Kalau ada toko Jarwo yang mau ambil sendiri, ada toko yang bertentangan dengan si Jarwo. Siapa? Sopo. Yang tadi yang pakai baju putih siapa? Adit bilang apa? Kebersihan lingkungan harus dilakukan dengan gotong royong. Anak-anakku sudah jelas tadi, saksikan videonya. Sekarang dengarkan tugas kalian. Ibu akan memberikan lembar kerja. Nah, dari lembar kerja ini sebentar kamu memberikan tanggapan atas video yang kamu sudah nonton tadi. Berikan tanggapannya berupa komik kah, pantun kah, puisi, atau cerita. Nah, ibu sudah bagi kelompok ini secara berbeda kemampuannya. Ada yang mau pilih komik? Kelompok mana yang mau pilih komik? Oke, lembarannya itu ada puisi, kelompoknya Maria apa? Cerita. Oh, ini yang komik. Nah, ini cerita. Kelompoknya apa As? Pantun. Ya. Kelompoknya siapa
berhubungan dengan Pancasila. Kelompoknya ini mari apa? Kelompok atas. Badi dan kapas boleh. Berapa ini kan? Oh, dua memang kalau cinta. Ya boleh. Kalau kurang sih bisa disambung di belakang kalian. Boleh disiapkan apa? Pensil warnanya. Bagus kalau dia. Kelompok ini apa namanya? Kelompoknya Pancasila ada yang menggambar atau komputer?
tanggapannya berupa isi. Suaranya harus jelas, nah. Kalau perlu pakai gerakan. Puisi tentang gotong royong bertanggapan tadi. Wahai teman-temanku, jagalah kebersihan sekolah kita. Biasa kasih turun sedikit. Agar sekolah dan lingkungan masyarakat asri, kita harus gotong royong bersama supaya lingkungan sekitar tetap bersih. Jika kalian ingin lingkungan masyarakat terjaga, jagalah pembuangan sampah kita. Jika kalian sendiri membersihkan lingkungan agar bersih, kalian tidak akan bisa, karena memerlukan kerjasama dan kesatuan agar dapat bersih. Oleh karena itu, kita memerlukan kesatuan yang mencerminkan sila ketiga. Walaupun kita lelah, tapi ini demi bangsa-bangsa Indonesia. Gotong royong, nilai-nilai Pancasila. Mudah-mudahan gotong royong tertanam ke jiwa teman-teman semua. Wahai teman-teman, tanamkan ke pikiran kalian bahwa gotong royong penting bagi kehidupan kita. Jadi, teman-temanku sekalian, tanamkan ke hati dalam kalian. Semoga kita semua dapat mencerminkan sila ketiga. Tanggapan: ada sapi tinggal di sawah. Kita bergotong royong dengan sukarela. Ini hasil kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Yasan jangan turun dulu. Yasan jangan turun dulu. Adakah kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Ayo. Tanggapannya berupa apa? Masukan, pujian atau apa? Atau ada yang masih kurang? Tinggi? Kenapa, Nak? Oh, top katanya. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Yasan. Luar biasa puisinya. Terima kasih banyak kelompok Kepala Banteng. Hari ini pembelajaran kita luar biasa. Imam, pembelajaran kita luar biasa. Ibu saja tidak menyangka bahwa dari puisi kajiannya kelompok Yasan itu bagus. Cerita dari kelompoknya Maria dan kawan-kawan keren. Pantun dari kelompoknya sama Faas. Bagus. Dia sudah mengerti yang mana sampiran, yang mana isi. Komik dari kelompoknya Imam dan kelompoknya Alfia. Bagus juga. Pilih dulu. Kelompok yang di tengah. Berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ayo, siap-siap kelompok lain. Ibu mau dengar 4 kelompok. Ya, berikan kesimpulan. Puisi, pantun, cerita, dan komik. Untuk apa? Untuk apa? Kita membuat pantun, cerita, puisi, komik untuk apa tadi? Untuk mengeluarkan pendapat tentang tanggapan video. Luar biasa. Nah, kelompok kesimpulan dari Yasan bagus sekali, Nak. Dari pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk bergotong royong, menghubungkan apa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus amalkan apa? Sila-sila yang ada dalam Pancasila. Kebetulan hari ini sila apa yang dihubungkan? Ada tadi. Satu apa? Sila pertama, kebersihan berhubungan dengan iman. Dan sila ketiga, tetap menjaga persatuan dengan bergotong royong. Luar biasa. Dan jadi membuat komik. Terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa. Semua siap yang rapi duduknya untuk Sebelum pulang kalian kita baca.
kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Yosefina sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga ditemani oleh Bapak Andi Muhammad Amir sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu. Bapak. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya sehat. Sehat ya Bapak Ibu. Lihat bagaimana proses. Alhamdulillah baik Bu Inang. Di percakapan pasca observasi kita pada hari ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu ketika sudah melaksanakan pembelajaran di kelas? Pada awalnya menerima Ibu CGP ini sebenarnya nervous juga, tetapi pada saat melaksanakan semuanya berjalan lancar. Akhirnya senang juga. Jadi awalnya Ibu ada perasaan nervous begitu karena Bu observasi ya Bu, mungkin ada perasaan tegang atau malu ketika ada teman yang ingin menyaksikan Ibu mengajar. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar, Ibu bisa senang juga melaksanakan kegiatan observasi ini. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bisa mungkin kembali Ibu ceritakan terkait area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas. Ya, terima kasih. Benar, area pengembangan yang saya kembangkan waktu observasi ada 3, yaitu area kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi di sini Bu ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama itu dari keterampilan motoriknya, yang pertama itu aspek kognitif, afektifnya, dan psikomotoriknya. Mungkin di sini Ibu bisa menceritakan seperti apa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran ini sebelum dilakukannya observasi. Ya, tentu saja saya mulai dengan persiapan pemilihan materi. Kemudian saya memilih materi pendidikan Pancasila. Materinya yaitu mengamalkan sikap nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi negara, dengan area pengembangannya yang dari segi kognitif, teman-temannya bagaimana mereka memahami pengertian apa itu Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara. Dari efektifnya saya harapkan dari mereka memahami, kemudian mereka mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kelas, kemudian membawa di rumah dan di masyarakat. Dan dari segi psikomotoriknya, dalam pembelajaran itu saya memberikan kebetulan diferensiasi pembelajarannya secara berbeda, baik secara prosesnya maupun hasilnya. Dari proses ada mereka membuat komik, ada membuat puisi, hasilnya ada cerita, dan sampai membuat pantun. Dari model pembelajaran yang saya pilih yaitu PBL, pendekatannya tetap itu saintifik dan tipek, karena saya menggunakan Divisma, dan materi yang disajikan karena saya menggunakan video, jadi saya harus menggunakan Divisma. Nah, baik Bu, jadi di sini saya simpulkan adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum observasi kelas ini tentunya ada perencanaan seperti pemilihan materi. Jadi materinya di sini Ibu ambil pendidikan Pancasila terkait dengan sikap atau nilai-nilai Pancasila. Kemudian di sini juga ada 3 aspek yang perlu dikembangkan, baik itu dari segi kognitifnya, bagaimana siswa bisa memahami apa itu Pancasila, pengertiannya, baik sebagai ideologi bangsa dan negara, terus juga dari afektifnya, juga psikomotoriknya. Jadi di sini juga nanti ada hasil yang didapatkan oleh siswa terkait bagaimana membuat puisi, pantun, ataupun cerita ya Bu. Kemudian juga di sini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode apa? Ini saintifik.
Kemudian juga dari media yang digunakan adalah Smart TV ya Bu. Jadi memanfaatkan Smart TV memutarkan video pembelajaran kepada siswa. Nah, baik Bu, dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, mungkinkah ada hambatan-hambatannya Bu atau kekurangan yang Ibu temui selama kegiatan berlangsung? Ya, secara umum berlangsung dengan baik, cuma pasti setiap pembelajaran ada kurangnya. Pada saat itu saya melihat di antara kelompok tentu saja ada siswa yang masih kurang aktif. Tentu saja kurang aktif, dan mungkin setiap kelompok karena mempunyai hasil yang berbeda, sehingga dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, jadi waktunya tidak bersama ya. Itu mungkin menjadi hambatan. Baik, jadi sebenarnya saya dapat simpulkan Bu, ada pun hambatan yang Ibu temui dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu. Yang pertama, di antara kelompok ini masih ada siswa yang kurang aktif ya Bu, artinya kurang kerjasama dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua juga itu karena siswa diberikan tugas yang berbeda, ada yang pantun, ada yang komik, sehingga dalam waktu menyelesaikannya juga itu tidak bersamaan ya Bu, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, dari kendala-kendala yang ditemui ini, kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan agar kedepannya nanti permasalahan ini bisa teratasi, tidak ditemukan lagi? Ya, setelah observasi yang dilakukan, saya mengadakan diskusi
bisa lebih mengeksplor lagi hal-hal yang menjadi ide untuk mengatasi permasalahan. Karena ide itu bukan cuma hanya satu, ada biasanya ide planning A, planning B. Kalau nggak bisa planning A berarti planning B lagi yang diusahakan untuk bisa mengaktifkan itu dari berbagai, misalnya media atau dari kegiatan games permainan atau dari segi reward penghargaan. Jadi mungkin ada suatu trik-trik lain, ide-ide lain untuk diekspor agar supaya ketika ini tidak berhasil, ini bisa menjadi yang kedua, bisa dicoba lagi dalam satu proses pembelajaran. Jadi dalam sampai yang tadi saya lihatnya itu juga akan lebih bagus kalau mengalir seperti percakapan sebagai seorang sahabat yang seperti biasa bercakap sehari-hari. Juga akan lebih menarik lagi karena tidak ada suatu beban di dalam situ, karena akan keluar seperti curhat, seperti meluangkan apa sih memang keresahan yang sebenarnya, ataukah misalnya mungkin si coach juga atau si rekan sejawat teman ada juga yang di luar daripada itu, atau ada suatu kekhawatiran nantinya kalau seperti ini nanti kayaknya ada kekhawatiran terjadi seperti ini di kelas saya, itu bagaimana yang bisa saya berikan formulasi ataupun obat ataupun treatment apa yang saya harus lakukan gitu, sehingga tergalilah lagi percakapan lagi. Jadi bisa mengganti potensi Ya, dari coaching. Jadi intinya jangan pernah puas terhadap jawaban si coaching. Mari Terus kita ini si coach bisa mengganti ada cara lain yang bisa terpikirkan. Apa? Oh, cara ini lagi. Kalau begini gimana? Boleh tawarkan sedikit juga boleh. Begini seperti apa? Bisa nggak seperti itu? Cocok nggak di kelas itu? Seperti itu. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah sudah tadi melalui alur yang diberikan dan mungkin ada satu yang kelupaan juga dan tadi yaitu tentang mengukur tingkat keberhasilan. Kalau diukur dari tingkat level 1 sampai 10 mungkin ini tentang berapa keberhasilannya, sudah berapa, skala berapa gitu. Tapi kalau langsung dari saya kira-kira ini di skala berapa setelah melakukan kegiatan? Kan awalnya mungkin meragukan dari kemampuan ibu sebelum mengajar, tapi pada saat mengajar tentunya alhamdulillah banyak berhasilnya gitu. Kira-kira ini sudah di skala berapa tuh? Di skala 1 sampai 10 kemampuan ibu dalam mengatasi atau melakukan pelajaran di kelas di skala berapa? Sesuai diri sendiri ya. Iya betul. Ya, tengah-tengah saya Pak. Ya ini skala 6, berarti masih ada Iya, pengembangan. padahal kalau saya enggak, saya di story-nya Pak Ibu menangkan sekali punya pembelajarannya. Enggak salah merendahkan. Iya, betul Pak. Katanya memang kakak ini selalu merendahkan. Sudah maksimal ya, sudah bagus di mata kita itu sudah Justru saya sesuai. yang melihat waktu pembelajaran saya, anak-anak yang saya jadi ini saya Iya, patokan ya? Iya, ada kelompok yang cerita, saya saja waktu selesai, saya betul-betul saya lihat ini hasil kerjanya, saya mungkin pikir saya bilang kalau saya jadi siswa saya bilang itu lihat cara kata bahasa yang bercerita kan ada yang komik, ada yang berceritanya Pak, saya anggap maksudnya di atas anak SD. Iya. Jadi saya Di sudah atas tahu. ekspektasi Iya. ini. Baru ada yang ini yang komentar waktu saya bilang bagaimana pelajaran hari ini ada memang apa yang pembiasan saya. Ya, yang spesial. Dia itu mengeluarkan kata-katanya mungkin bagi saya pas saya lebih suka anak-anak yang mendengar saya Pak. Waktu dia secara jujur karena dia jujur, dia bilang Bu hari ini saya senang sekali belajar karena pembelajaran itu ternyata menyenangkan kalau yang disuruh itu sesuai dengan minat dan bakat. Dan waktu Pak membuat dia kebetulan kelompok buat visi kata-katanya saja itu betul kan saya waktu memberikan pelajaran ini sebelumnya belum ada bayangan cuma berdasarkan kasus yang ada di video. Iya. Mereka buat itu apa namanya puisi bagus sekali. Berdasarkan kasus video. Iya. Jadi dan tentu saja saya juga itu seperti ini memberikan siapa yang agak lebih tinggi Iya. dia jadi coaching ya latih ya. Untuk Iya. tutor sebaya. Tutor sebayanya. Tapi untuk memang untuk apa akhirnya tertular juga bagaimana cara penulisan bercerita dan itu
tangkap ini, saya nggak menyimak secara langsung, saya belum lihat video ibu, tapi saya bisa membayangkan bahwa ibu ini punya diferensiasi konten namanya, yaitu memberikan awal mula menayangkan video, setelah itu baru dari video itu dia membuat puisi. Kan biasa sih guru di yang secara klasikal, coba buat puisi tentang guru ya, jadi hanya bayangan saja, tidak ada yang bilang coba buat puisi tentang desa ya gitu, tentang apa ya, tentang. Tapi ibu tadi ada suatu supaya dia bisa membuka wawasan dia dengan melalui video itu yang tadi ibu ya, itu menjadi inspirasi juga dari buat saya pribadi, bahwa kalau buat puisi itu jangan langsung diberikan tema gitu. Jadi langsung lihat fisiknya dulu sehingga dia merasakan, bisa ikut terjun langsung dalam melihat suasana itu dan bisa merasakan sehingga dia bisa menemukan di dalam puisi. Itu luar biasa. Jadi ujung dari pembelajaran ini kan kita mengharapkan siswa itu menemukan dirinya, cocoknya di mana. Jadi saya sudah Pak, mereka sudah tahu, saya ternyata ini bakatku ini menulis, saya ini bakatku bisa bikin melukis, buat komik, saya ini bisa menyusun dari suatu paragraf dengan lebih bagus lagi. Saya saja Pak, kayak kalau bahasa Inggrisnya amazing sekali. Saya terkesima, saya bilang makanya kemarin pembelajaran saya bagi lagi kemarin, saya juga membagi saja tentang tokoh-tokoh, salah satunya Kartini dan Raja Dewata, dan mereka punya kata-kata mulia gitu. Saya berikan tantangan, sekarang bikin yang asli original, bikin kata-kata penyemangat motivasi. Jadi dari coachingnya, maksudnya dari CGP ini justru mendorong saya lebih lagi Pak, minatnya mereka dalam menulis. Akhirnya banyak tim satu sedang. Saya janji anak-anak semua tulisan itu saya akan buat. Dan saya cetak dalam A3, nanti saya pasang di kelas. Baru tulis namamu dan tanggal hari ini kapan bertulis. Saya bilang jangan pakai kata-kata yang biasa aku baca, harus original. Ya, karena dari yang ini juga Pak, dari CGP menurut saya, saya juga semakin explore seperti Bapak. Jadi makanya saya selalu bilang di kelas itu, kelas adalah petualangan. Berarti memang tantangannya, kalau berpetualang itu tantangan. Jadi kalau kita mengatakan kepada murid dalam segi bahasa, itu juga berpengaruh dalam psikologis siswa. Ketika beda, ketika misalnya, saya berikan tugas, ya itu begini. saya berikan tantangan. Tantangannya nih. Jadi dari segi bahasa, psikologi anak itu beda. Ketika tugas, tantangan, ayo teman-teman, menarik. Dan saya bilang tadi, saya berikan tantangan. Itu yang luar biasa, yang memang seperti itu adanya. Jangan sekali-sekali selalu mengatakan tugas, gitu ya. Akhirnya memang kita juga Bapak bilang, akhirnya ada suatu kata-kata tertentu atau apa yang membuat saya bikin kelas, yang saya buat di kelas sampai mereka ternyata dia tidak berasa bermain lagi. Memang bahasa itu ya Bu, itu betul-betul berpengaruh terhadap psikologi, semangat belajar anak itu. Saya pernah juga berbagi bahwa saya pernah membandingkan, kalau saya mengatakan hari ini kita akan belajar tentang begini, kita akan belajar. Kata belajar itu momok yang kamu. Terus saya ganti Bu. Hari ini kita akan menambah pengetahuan kita akan menambah pengetahuan kita. Jadi kata belajar itu kata yang agak horor buat tanda kutip dan anak-anak. Tapi kalau kita ganti dengan yang lain, misalnya nih menambah pengetahuan, menambah pengalaman kita, ya menambah wawasan kita, itu lebih konteksnya ketantangan, ya ketantangan bukan ketugas gitu konteksnya. Jadi bahasa itu luar biasa, pengaruhnya, powernya itu bahasa itu luar biasa. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas umpan baliknya, masukannya ataupun tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik pada hari ini sudah selesai, dimulai dari praobservasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Olehnya itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik dan kepada Ibu Yusefina. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.